bagaimana cara memulai membuat dokumen di Microsoft Word dengan pilihan blank dokumen. Di antaranya di dalamnya nanti ada mengenai page setup, nyeting ukuran kertas, kemudian margin beserta orientationnya, termasuk format-format yang dilakukan di awal dan dilakukan setelah teks itu baru dibuat. Contoh format font, spasi antar baris, spasi antar paragraf, beserta perataan paragraf. Oke, kita mulai aja. Oke, teman-teman sekalian, Microsoft Word sudah saya buka, sudah kelihatan di hadapan Anda. Jadi di sini saya menggunakan blank dokumen, gitu ya. Dimana untuk cara membuka Microsoft Word, kemudian pilihan template desain ataupun blank dokumen, ketika membuatnya sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Nanti tinggal dilihat di deskripsi, akan saya tampilkan linknya. Termasuk apa yang disiapkan ketika kita menjalankan Microsoft pertama kali. Saya singgung sepintas, yaitu adanya ruler yang saya butuhkan di sini di menu view. Saya sangat membutuhkan yang namanya ruler, kemudian tampilannya dibuat 100%, kemudian satuan ukuran untuk ruler saya buat cm. Itu semua sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Oke, langsung aja kita konsentrasi ke blank dokumen. Apa yang perlu saya lakukan ketika saya membuat blank dokumen, membuat dokumen baru yang kosong, tanpa ada template, tanpa ada format yang sudah tersedia? Yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita tentukan di daerah di menu page layout, kita tentukan size atau ukuran kertas, kemudian marginnya, batas pengetikan, dan orientationnya. Itu kita tentukan dahulu. Kita klik menu page layout, kemudian masuk ke sini supaya lebih mudah. Nanti semua terkumpul jadi satu tampilan. Boleh melalui menu ini, silahkan diizinkan, tidak apa-apa. Tapi saya lewat sini aja. Nah, kemudian di sini pada jendela page setup akan muncul 3 buah tab. Saya akan pertama kali masuk ke paper. Di sini Anda bisa menentukan kertas apa yang dipakai. Perlu diingat bahwasanya di Microsoft Word itu dokumen berbentuk dokumen, lebar kerjanya berupa kertas. Dan kebanyakan jenis kertas yang dipakai untuk surat menyurat seperti itu ya, itu adalah jenis, ada 3 jenis. Yang pertama adalah letter atau kuarto, kemudian A4, dan yang ketiga adalah folio atau F4 atau FLSA. Itu nama-nama lainnya. Saya ingatkan. Yang pertama, saya ulangi. Letter atau kuarto. Yang kedua, A4. Dan yang ketiga adalah folio atau F4 atau FLSA. Gitu ya. Untuk legal hati-hati. Legal itu bukan folio. Nah, di sini kalau kita memilih letter mudah, pasti ada. Kalau kita memilih A4 mudah juga, kemungkinan besar ada. Tapi bagaimanakah dengan folio? Kita cari folio atau FLSA atau mungkin F4. Ternyata ada FLSA di sini. Nah, ini dia contohnya, itu ada folio. Bagaimana seandainya ukuran folio atau FLSA atau F4 tidak ada? Sebenarnya jenis-jenis printer yang tertera di sini ini bergantung kepada jenis-jenis kertas. Ukuran-ukuran kertas yang tertera di sini ini bergantung kepada printer yang diinstal. Jadi sekali lagi, bergantung kepada printer yang diinstal. Dari printer tersebut maka akan mengeluarkan jenis-jenis ukuran kertas yang bisa dibaca di Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh apa yang saya butuhkan ada semua, baik letter A4 maupun folio. Seandainya ukuran folio tidak ada, atau apalah ukurannya tidak ada, bagaimana? Tetap bisa, tidak ada masalah. Tetapi kita harus memasukkan sendiri ukurannya tersebut. Nah, gitu ya. Berapa ukurannya, berapa lebarnya, berapa tingginya, width sama height-nya berapa, kita harus tahu. Sebagai contoh kalau folio, kertas folio itu lebar kertasnya, lebarnya adalah 21,59 ya. Folio itu adalah 21,59 lebarnya. Kalau tingginya adalah 33,02. Satuannya cm. Rumit kayaknya satuan itu. Ada angka yang lebih mudah, simpel, tapi dengan satuan inci. Jadi folio itu kalau kita ngomong satuan cm, maka width-nya 21,59 cm dan height-nya 33,02 cm. Tapi kalau pakai inci Anda lihat. Kalau inci
Width-nya untuk folio ya, width-nya adalah 8,5 inci dan tingginya adalah 13 inci. Tinggal dilihat di sini desimalnya pakai apa. Di komputer saya ini desimalnya pakai titik, berarti 8,5 itu desimal ya. Tanda inci harus dimasukkan pakai petik 2. Kalau dibuat gini aja boleh, tapi itu artinya 8,5 cm karena satuan ukuran yang saya setting ada di video sebelumnya itu ya, itu adalah sentimeter. Jadi saya buat seperti ini, ada petik 2-nya. Kemudian tingginya adalah 13 inci. Itulah cara memasukkan ukuran atau size kertas yang tidak ada atau tidak tertera di sini. Langsung saya menuju ke jendela margin. Kita tentukan batas-batas pengetikannya. Top margin berapa, bottom berapa, left right-nya berapa. Misalkan top margin, margin atas, batas atas pengetikan saya buat 4 cm. Saya buat 4 gitu aja. Kemudian saya pindah tab-nya. Itu tidak masalah. Sekali lagi saya bilang, dengan tulisan 4 artinya adalah 4 cm karena satuan ukuran yang saya pakai adalah cm. Bottomnya adalah 3, leftnya adalah 4 dan right-nya adalah 3. Apa itu gutter? Gutter itu sebenarnya untuk keperluan penjilitan. Jadi sebenarnya left margin adalah 3 cm dan right margin adalah 3 cm. Tapi kalau kita mencetak berlembar-lembar, contoh 50 lembar, maka pasti butuh tempat di area kertas itu untuk dijilid. Itu sebenarnya namanya gutter. Seharusnya begini. Jadi area 1 cm itu terbuang untuk gutter, untuk penjilitan. Tapi kebanyakan orang memasukkan gutter ke dalam left karena jelas menjilid itu di sebelah kiri gitu ya, bukan di kanan, tapi di sebelah kiri. Sehingga rata-rata orang seperti ini. Tapi ini 0, tidak ada masalah. Jadi artinya marginnya sebenarnya 3 ya, yang left ini. Cuman yang 1 cm diambil untuk penjilitan. Kemudian yang ketiga, setelah tadi paper size, kemudian margin, yang ketiga adalah orientation kertas. Orientation dibuat berdiri atau portrait ataukah tidur landscape, bebas. Kalau saya mau ngetik surat menyurat biasanya sih portrait. Oke, langsung saya oke. 3 item sudah saya setting. 3 item ini disetting setiap kali Anda membuat dokumen baru. Setiap kali membuat dokumen baru disetting. 1, paper size, ukuran kertas. Kedua, margin atau batas pengetikan. Dan ketiga adalah orientation daripada kertas Anda. Oke, berikutnya di sini apakah saya sudah siap ngetik? Belum. Berikutnya ada beberapa format yang perlu disetting. Ada beberapa format. Di antaranya saya masuk ke menu home. Untuk jenis font sama ukurannya. Jadi dalam sebuah surat menyurat itu biasanya fontnya, jenisnya dan ukurannya sama. Maka lebih baik saya format sejak sekarang. Contoh di sini di menu home saya pilih fontnya Times New Roman dengan ukuran 12. Font yang pertama. Ini masalah format, terkait format. Yang kedua adalah spasi. Dalam surat menyurat spasi juga pasti sama, ya. Jadi dipastikan teman-teman, jadi bahwa spasi itu jelas sama dalam surat menyurat itu. Kalau toh ada perbedaan spasi biasanya itu tertentu aja dan sedikit sekali gitu ya. Jadi untuk spasinya saya tentukan di awal juga, di menu home juga di sini. Akan saya buat contoh adalah 1 spasi. Berikutnya yang ketiga adalah perataan paragrafnya. Perataannya saya buat justify, rata kiri dan kanan. Jadi kalau ada paragraf kirinya rata, kanannya rata. Kalau judul kan di tengah nih. Tapi dari beberapa misalnya Anda membuat surat 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar, judul kan cuma 1 di atas. Jadi gitu ya, pengecualian. Jadi mayoritas untuk perataan paragraf adalah justify. Yang terakhir di menu page layout, ini ada before after, ini adalah spasi antar paragraf. Spasi antar paragrafnya ini kita buat 0 semua. Jadi nanti saya akan menggunakan teknis yang mudah untuk memberi jarak antar paragraf. Ini sengaja saya nolkan. Sebenarnya sih bermanfaat. Cuman kebanyakan orang bingung dengan hadirnya before after atau spasi antar paragraf ini. Kebanyakan bingung sehingga jarak antar paragraf itu jadinya tidak sama. Ada yang mungkin 1 spasi, ada yang mungkin 1,5 spasi. Sehingga untuk mempermudah saya buat 0 aja. Oke teman-teman sekalian. Jadi untuk
memulai pembuatan dokumen baru yang blank ini sudah selesai, di mana di awal tadi yang saya setting adalah masalah kertas ya. Satu adalah paper size, kemudian margin dan orientation. Berikutnya saya lanjutkan dengan mengatur format fontnya, kemudian spasi antar barisnya ini, kemudian perataan paragrafnya, yang terakhir adalah spasi antar paragraf. Maka dengan demikian saya siap untuk mengetik. Sebagai contoh saya ketik judulnya dahulu, motivasi hari ini. Contoh ini ya. Ini untuk judul itu letaknya di tengah. Contoh ya. Ini contoh format yang saya berikan setelah teksnya diketik. Nanti aja saya enter. Nah, untuk memberi jarak saya enter lagi. Itu tadi, jarak antar paragraf. Di sini saya cukup memberikan enter lagi, atau dengan kata lain saya kasih jarak 1 baris kosong. Kenapa? Karena di page layout saya sudah setting 0 baik before maupun after. Jadi langsung saya kasih jarak enter lagi atau 1 baris kosong. Kemudian saya ketik 1 paragraf. Ada 1 kisah menarik yang disampaikan oleh Sir Ken Robinson, seorang pembicara TED dan penulis dari Inggris. Untuk masalah ejaan hati-hati, banyak yang masih salah. Dari Inggris seperti ini ya, spasi baru titik, tidak boleh ya. Jadi peletakan tanda titik langsung setelah hurufnya. Setelah titik baru dispasi. Jadi begini, saya lanjutkan. Dia menulis buku yang berjudul Epifani berdasarkan sekumpulan wawancara dengan orang, sebentar sedikit aja, dengan orang-orang mengenai bagaimana mereka menemukan talenta mereka. Jangan lupa terakhir pastikan titik dan pastikan menekan tombol enter, karena sering terjadi kejebak di dalam enter. Kejebak karena belum diturunkan. Jadi ini saya enter untuk mengakhiri paragraf itu. Lah, inilah yang dinamakan dengan spasi atau jarak antar paragraf seperti ini. Jadi saya buat 0 sehingga saya tetapkan jaraknya antar paragraf adalah 1 baris kosong. Nah, sekarang ini akan saya format. Contoh Anda lihat. Untuk judul bagi saya pribadi lebih mudah ya begini. Karena sebagian besar paragraf pasti perataannya kiri kanan. Maka semuanya kiri kanan kecuali untuk judul. Untuk judul khusus nih sebagian kecil akan saya ratakan tengah. Teksnya saya ketik dulu, terus saya blok, baru saya tengahkan. Nah, beda kan dengan yang tadi? Nah, untuk ngeblok juga seperti itu, ada teknisnya. Kalau Anda pengen meletakkan judul di tengah, maka saya blok keseluruhan, 1 baris. Rata-rata ngebloknya tidak gitu, diginikan, tidak perlu. Untuk ngeblok 1 baris, arahkan mouse pointer ke sebelah teks, seperti ini bentuknya, kemudian diklik. Nah, udah, itu ngeblok 1 baris gitu ya. Kemudian diarahkan ke sini pakai ini. Nih, tengahnya pakai ini. Kemudian ditebalkan misalkan. Selesai. Itu contoh format yang saya berikan setelah teksnya diketik. Ya, yang tadi contoh saya memberikan format sebelum teksnya diketik. Jadi otomatis ketika Anda ngetik teks maka akan mengikuti format tadi yang sudah Anda setting. Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi itulah tips cara memulai pembuatan dokumen di Microsoft Word dengan pilihan blank dokumen. Jadi sekali lagi, ada kalanya format itu kita setting di awal, baru kemudian teksnya diketik. Tapi kadangkala juga lebih mudah kalau teksnya diketik dulu, baru format disetting. Semua bergantung kepada kondisinya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal ini, saya contohkan di awal ini. Jadi ada yang di format dulu,
baru teksnya diketik, dan ada juga yang teksnya diketik dulu baru kemudian diformat. Ya, sekarang contohnya untuk paragraf ini, contoh aja. Paragraf ini ternyata gitu ya. Ternyata spasi antar barisnya salah, bukan satu spasi tapi 1,5 spasi misalkan. Enggak masalah. Walaupun tadi di awal saya setting untuk spasi antar barisnya, tetap semua itu bisa dirubah. Tinggal diblok aja. Jadi kalau ngeblok satu baris tadi kayak gini, sekarang kalau ngeblok satu paragraf, cukup arahkan mouse pointer sebelah kiri, kemudian Anda double klik seperti itu. Langsung diganti di sini tadi. Jadikan 1,5 spasi, contohnya seperti itu. Mudah sekali ya. Oke, demikian tadi materi kita hari ini. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.